Perkenalkan, nama saya Kevin Fernandes. Saya jadi mau mewawancarai Bapak sebagai Ketua RT di tempat tinggal saya. Bolehkah saya mewawancara? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, boleh saya tahu nama Bapak dan nama istri Bapak? Nama saya Ali Rashid dan nama istri saya Tanti Nurul Oktifani. Oke. Yang kedua, latar belakang pendidikan Bapak. Saya latar belakangnya pendidikan terakhir S2 Teknik Kimia UI, kemudian istri S1 pendidikan. Untuk usia Bapak berapa? Sekarang usia saya sudah lewat 50 tahun ya, baru April kemarin. Jadi sudah mulai menjelang pensiun. Kalau asal daerah Bapak Saya asalnya sih dari Subang, Jawa Barat ya. Pindah ke sini tahun 2024. Maaf, 2004. Jadi sekarang sudah 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun di sini. untuk pekerjaan asli Bapak? Saya bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta sebagai engineer. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua RT? Sudah berapa lama ya? Dari 2022 kalau nggak salah. Jadi sudah 2 tahun sampai sekarang. Kalau terpilihnya melalui aklamasi atau pemilihan? Waktu itu sebenarnya melalui pemilihan ya, cuman saya nomor 2, tapi kemudian yang menjabat sebagai ketua RT pemilihan pertama itu mengundurkan diri. Jadi saya kemudian diangkat oleh kelurahan untuk menggantikan RT yang lama. Kenapa Bapak ingin menjadi Ketua RT, Pak? Sebenarnya tidak ada keinginan ya untuk menjadi ketua RT. Hanya saja memang saya ketimbang karena ketua RT yang lama mengundurkan diri dan waktu itu saya sebagai sekretaris, jadi saya ditunjuk oleh kelurahan untuk menggantikan RT yang lama. Jadi memang nggak ada niat. Ada nggak Pak duka dalam menjadi Ketua RT? Selama menjabat sebagai ketua RT ada banyak hal ya, terutama memang komplainan dari warga gitu, baik masalah ketertiban, kemudian ada juga yang komplain mengenai isu-isu seperti misalnya ada yang usaha di sekitar ini kan ada TK gitu ya, kemudian ada juga hibah, dan dari sisi suka ada aja gitu keramaian, kemudian parkir yang sembarangan gitu. Dan itu beberapa kali memang menjadi komplain ke saya gitu dari masyarakat warga sini gitu. Kalau prestasi apa yang telah Bapak capai ketika menjadi Ketua RT? Saya pikir sih belum ada ya prestasinya. Cuman ya saya sebisa mungkin sih coba membantu warga gitu ya, untuk supaya misalkan di sini tidak ada kemalingan gitu, keamanan, kemudian kebersihan, terus ketertiban, supaya semua rukun gitu. Itu aja saya udah syukur. Kemudian iuran semua warga lancar, jadi kita bisa tetap bayar security, bayar
namanya kayak sampah gitu. Paling enggak itu sih. Eh, apakah ada masalah di lingkungan RT saat ini? Masalah itu ya seperti saya bilang tadi ya, kadang ada beberapa warga yang komplain, kemudian memang tidak semua bisa saya segera atasi gitu. Kayak misalnya kemarin ada yang DPD ya, DPD dan minta untuk di fogging gitu, terus ternyata memang prosedurnya harus lumayan lama gitu ya, ke puskesmas, kemudian dari puskesmas juga nanti ada biaya juga yang harus kita bayarkan gitu. Jadi, dan kita tuh langsung di fogging saat itu juga, padahal kan nyamuk kita nggak tahu apa namanya nyebarnya bisa cepat gitu. Makanya ya saya inisiatif beli fogging sendiri, jadi ya mungkin kayak gitu-gitu sih masalah yang ada ya, yang kadang-kadang nggak kepikiran tapi ada aja. Eh, Kalau mayoritas warga di RT ini pendatang atau asli di sini? Banyak kan semua pendatang ya. Asli sini sih mungkin jarang sekali ya, malah kelihatannya nggak ada ya. Semua berasal dari luar kota Bekasi. Kalau waktu dulu ketika Bapak masih kuliah, apa ada nggak pelajaran sosiologi? Saya kebetulan waktu dulu waktu SMA ngambilnya IPA, jadi nggak pernah ngambil sosiologi. Itu sih. Kalau ada apa manfaat ilmu sosiologi di RT ini? Kalau menurut saya mungkin sosiologi itu termasuk ini ya, apa namanya, ilmu yang mempelajari norma, aturan, kemudian cara kita bersosialisasi di masyarakat gitu ya. Mungkin bayangannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya manfaat atau enggak, ya pasti bermanfaat, karena di situ kita bisa apa namanya belajar untuk saling toleransi, kemudian saling mengerti gitu ya, apa namanya, terutama di sini kan banyak perbedaan agama ya, ada yang agama Kristen, ada yang Muslim. Kita dari sebagai warga masyarakat yang baik, sosial yang baik gitu, saya kita harus saling menghormati, toleransi gitu ya, sehingga kerukunan, kenyamanan dan ketertiban di sini selalu terjaga. Seperti itu ya. Kalau pendapatan sebagai ketua RT ada atau tidak? Nah itu sebenarnya ada. Jadi dari pemerintah Kota Bekasi itu ada 400.000 sebulan untuk dana RT. Saya apa namanya kesepakatan bersama dengan pengurus yang lain, kita bagi-bagi gitu untuk pengurus apa namanya, pengurus utama gitu ya, sekretaris, bendahara, kemudian ketua RT, kemudian ada beberapa koordinator bidang, itu kita bagi rata ya. Tapi kebanyakan sih itu kita nggak gunakan untuk kepentingan pribadi juga. Jadi kalau ada yang misalkan ini saya lagi bangun depan, terus rencana mungkin pos itu juga kita akan renovasi juga. Jadi biasanya sih saya kembalikan lagi untuk kepentingan warga ya, atau kepentingan hal-hal yang memang kita perlu gitu ya. Kalau menurut Bapak, wawancara yang saya lakukan ini ada manfaatnya atau tidak? Saya pikir bagus ya untuk pengetahuan untuk apa namanya, siswa ya SMA, supaya bisa mengerti kehidupan sosial kemasyarakatan di tempat tinggal ya Kevin gitu ya, di sini, sehingga paling enggak nanti mudah-mudahan sih
biar bisa berkontribusi juga gitu kan buat warga di sini ya Kevin ke depannya ya. Entah misalkan nanti ada kegiatan kita bersama, nanti ada 17 Agustusan ikut mungkin nanti kan, kemudian kerja bakti misalkan kalau ada gitu ya. Ya mudah-mudahan sih bisa ikut berpartisipasi ya nantinya ya Kevin ya. Eh, itu tadi pertanyaan terakhir Pak. Jadi terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Ya terima kasih juga telah datang di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya juga ya, Ya. Anda ya. Untuk di sekolah maupun ke kehidupan nanti di Kevin yang akan datang gitu ya. Semoga sekolahnya lancar ya, kemudian nanti kuliah juga insya Allah lancar, dapat kerjaan yang bagus gitu ya, sukses selalu gitu ya. Saya sih berharap gitu, mudah-mudahan. Terima kasih.